Sama-sama menundukkan kepala bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan konferensi Perpustakaan Digital Indonesia ke-14 tahun 2023 di Kota Malang kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada kesempatan yang mulia ini, kami hadir di hadapan-Mu dengan penuh rasa syukur dan harap menyelenggarakan konferensi Perpustakaan Digital Indonesia ke-14. Ya Allah, kami memohon pertolongan-Mu agar acara ini dapat berjalan dengan lancar, memberikan manfaat yang besar, dan menjadi ladang ilmu dan pengalaman yang berharga bagi seluruh peserta. Ya Allah, pada momentum bersejarah ini, kami merasa sangat beruntung karena telah diberikan kesempatan untuk terus berkontribusi dalam kemajuan perpustakaan digital di Indonesia. Semoga perpustakaan digital dapat menjadi wadah yang subur untuk penyebaran ilmu pengetahuan, budaya, dan kearifan lokal bangsa. Kami berharap perpustakaan digital ini menjadi sarana yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, membuka akses ke ilmu pengetahuan, dan meningkatkan daya saing bangsa di era globalisasi ini. Ya Allah, Engkau adalah pencipta segala sesuatu, dan Engkau pula yang menetapkan segala takdir. Kami berdoa agar acara ini menjadi wadah bagi peserta untuk menambah pengetahuan, berbagi pemikiran, dan merumuskan solusi-solusi inovatif terhadap kemajuan perpustakaan digital di negeri ini. Jadikanlah acara ini sebagai momen yang berharga, di mana para peserta dapat saling menginspirasi dan memperkuat jaringan silaturahmi di antara sesama insan perpustakaan. Ya Allah, hadirkanlah cahayamu yang menerangi acara ini. Berilah hikmah kepada setiap pembicara, peserta, dan panitia, sehingga setiap kata yang terucap dan setiap tindakan yang dilakukan menjadi berkah bagi kebaikan bersama. Kiranya acara ini menjadi sarana edukasi yang bermanfaat bagi para pemustaka dan pengelola perpustakaan, sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan dan koleksi yang tersedia, serta mengikuti perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada negara Indonesia dalam memajukan sektor perpustakaan digital. Permudahlah upaya pemerintah dan para pihak terkait untuk menciptakan kebijakan yang kondusif dan mendukung pengembangan perpustakaan digital secara berkesinambungan. Berikanlah dorongan dan semangat kepada para pegiat perpustakaan untuk terus berkarya dan berinovasi demi peningkatan mutu layanan dan akses ilmu pengetahuan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ya Allah, kami mohon ampunan atas segala dosa dan kesalahan kami, serta mohon keberkahan atas usaha yang kami lakukan. Jadikanlah acara ini sebagai amal jariah yang terus mengalirkan manfaat bagi generasi yang akan datang. Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pejuang dan para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua di dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Rabbis rahli sadri wa yassirli amli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya Rabbal Alamin, demi jiwa dan penyempurnanya. Bapak Ibu hadirin serta para undangan yang berbahagia, meningkat ke acara selanjutnya kita akan mendengarkan laporan Ketua Panitia Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia ke-14 tahun 2023, sekaligus Kepala Perpustakaan Universitas Brawijaya. Untuk itu kami mengundang hormat dan kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Dr. Iwan Permadi, SH MHum, disilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera pada Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, syukur hari ini kami bisa menyelenggarakan konferensi perpustakaan digital Indonesia ke-14. Yang kami hormati Bapak Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang kami hormati Gubernur Jawa Timur atau yang mewakili, Bapak Wali Kota Malang atau yang mewakili, Bapak Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Toto, matur nuwun, Bapak Warek 1 bidang akademik, karena perpustakaan UB juga di bawah Wakil Rektor bidang akademik, Prof. Imam, matur nuwun. Ibu Sekretaris Utama, Bu Sekun Universitas Brawijaya, Direktur Dala, dan Bapak Ibu undangan yang lainnya yang saya hormati. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan konferensi ini, KPDI yang ke-14 ini diselenggarakan memang atas kerjasama dari Perpustakaan Nasional, Forum Perpustakaan Digital, dan Perpustakaan Universitas Brawijaya. Kegiatan ini Bapak Ibu diawali dengan kegiatan call for paper yang rekor dalam kegiatan KPD ini dengan mengumpulkan sejumlah 94 paper yang masuk, kasih plus Bapak Ibu, dan dipilih secara fairness oleh FPDI, SC, sebanyak 20 paper yang akan dilombakan untuk esok hari Bapak Ibu. Nah, untuk KPDI hari ini, kali ini Bapak Ibu akan dikompetisikan Bapak Ibu secara fair, disaksikan oleh Bapak Ibu, para undangan, para peserta, kepala UPT-UPT dan pustakawan yang ada di Indonesia untuk diambil juara 1, 2, 3, dan harapan Bapak Ibu. Alhamdulillah dengan siapapun yang nanti menang untuk call for paper ini bisa dijadikan sebagai bahan ya, sertifikatnya untuk dijadikan sebagai pustakawan berprestasi Bapak Ibu, baik di tingkat universitas maupun perpusda maupun di perpusnas sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, para undangan dan peserta, saya laporkan untuk Bapak Kepala Perpustakaan Nasional, Bapak Rektor, dan Gubernur Jawa Timur maupun Bapak Wali Kota Malang yang mewakili. Peserta kali ini Bapak Ibu, sungguh di luar dugaan kami. Dari 300 orang yang kami targetkan Bapak Ibu, alhamdulillah sekarang peserta yang registrasi dan melakukan pembayaran sebanyak 543 Bapak Ibu. Masih ada yang onset lagi. Ya, ditambah dengan panitia yang jadi peserta menjadi 623 Bapak Ibu. Saya laporkan Bapak Kepala Perpustakaan dan Bapak Rektor serta undangan yang lain. Ini adalah konferensi yang asli dari Aceh sampai Papua Bapak Ibu, dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah di hari kemerdekaan ini saya mohon izin, saya sebutkan peserta dari Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Papua, Riau, Sulawesi Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Barat, Banten, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Papua Barat, Lampung, Aceh, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Bali, Jambi, Maluku, Sumatera Selatan, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Bapak Ibu. Ini benar-benar mencerminkan wawasan Nusantara, kira-kira seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, peserta dan undangan yang berbahagia, saya merasa berterima kasih
khususnya kepada para sponsorship Bapak Ibu yang ini juga di luar dugaan kami, lebih dari 200 juta yang disumbangkan untuk acara ini. Tepuk tangan untuk para sponsorship, yaitu PT Ina Publikatama sebagai sponsor utama, sponsor pendamping 1 Sagung Seto, Biblioteka Kubuku, sponsor pendamping 2 Sage, Digital Kreatif, iGroup, Cambridge, Aksara Maya, Taylor and Francis, dan Springer Nature. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa dengan adanya sponsorship ini, alhamdulillah mensubsidi Bapak Ibu dari penyelenggaraan acara ini. Kalau tidak ada sponsorship, saya sudah sampaikan kepada pihak Perpusnas maupun pihak EPDI, kami tekor Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah dengan bantuan dari sponsorship, kami tidak tekor. Izin Pak Rektor, tidak ada dana 1 rupiah pun dari Rektorat. Ya, kami mandiri Pak Rektor, karena diwanti-wanti, Iwan kamu jangan sampai minta. Siap guyon Pak Rektor. Nah, alhamdulillah terakhir Bapak Ibu, saya mohon maaf kepada para peserta, ya, seluruh panitia dan yang lain-lain Bapak Ibu, kami atau saya selaku ketua panitia tidak bisa menjamin kelancaran maupun penjemputan Bapak Ibu. Yang kemarin di grup agak rame, karena apa? Karena dananya disubsidi Bapak Ibu. Sehingga kalau kami harus melakukan penjemputan di Juanda Bapak Ibu, belum terkena delay, maka akan berakibat sesuatu yang tidak kami inginkan. Sehingga dengan apa istilahnya ya dengan rendah hati saya mengucapkan saya yang salah. Saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Saya tidak bisa selaku ketua panitia tidak bisa menjemput Bapak Ibu peserta dari bandara maupun dari stasiun Bapak Ibu. Karena keterbatasan yang sumber daya manusia maupun sumber daya finansial yang kami miliki. Tapi alhamdulillah penyelenggaraan ini tidak sampai rugi Bapak Ibu. Ya, mohon maaf Bapak Ibu. Benar-benar itu di luar ekspektasi kami. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu. Kami gantikan seminar kit yang istimewa Bu. Ada tas yang insya Allah untuk laptop yang sangat branded Bapak Ibu. Itu tulisannya, saking brandednya tulisannya Universitas Brawijaya itu. Jadi saking brandednya, itu enggak ada di toko lain kecuali di Universitas Brawijaya Bapak Ibu. Dan untuk hari terakhir Bapak Ibu, ada sumbangan dari kami, tasnya itu Bu Helmin, matur nuwun Pak Helmin, itu eksklusif Bapak Ibu. Itu sekelas Prada Bapak Ibu. Ya, untuk hari terakhir, monggo Bapak Ibu kita aturi ke Bromo dengan pemandangan yang spektakuler dan ada tambahan hillside 360 derajat. Dan untuk yang tidak terlalu ekstrim ke Batu ya, itu ada jeep juga adventure sama petik jeruk. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, laporan yang saya sampaikan sebagai ketua panitia, dan saya mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu kepada semuanya apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau pelayanan kami yang kurang berkenan, itulah semuanya adalah kesalahan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Iwan Permadi SH MHum. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin dan peserta KPDI yang saya hormati. Sambutan dari Ketua Forum Perpustakaan Digital Indonesia, Bapak Profesor Dr. Joner Hasugian MSI, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiwastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat menjelang sore Bapak Ibu yang saya hormati. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Haji Kopipah Indah Purnamasari MSc selaku Gubernur Provinsi Jawa Timur atau yang mewakilinya. Bapak Muhammad Sarif Balando MM, Kepala Perpustakaan Nasional Indonesia. Bapak Dr. Andus H. Sutiaji, Wali Kota Malang. Bapak Rektor, Bapak Profesor Widodo, SSI MSc PhD Medical Science, Rektor Universitas Brawijaya. Ibu Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Indonesia, Bapak Ibu para Kepala Dinas Badan Arsip dan Perpustakaan yang hadir pada saat ini baik tingkat provinsi, kabupaten maupun pemerintah kota. Bapak Ibu pengurus Forum Perpustakaan Digital Indonesia atau PPDI yang hadir pada kesempatan itu, yang sekaligus menjadi steering committee dalam konferensi perpustakaan digital yang Indonesia yang ke-14. Secara khusus dan sangat berterima kasih Bapak Dr. Iwan Permadi, SHM HUM, selaku Ketua Penyelenggara KPD 14 tahun 2023, sekaligus Kepala Perpustakaan Universitas Brawijaya. Bapak Ibu peserta konferensi perpustakaan digital Indonesia yang ke-14 yang datang dari berbagai kota, tadi disebutkan berbagai provinsi di Indonesia, serta para hadirin yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan rahmat dan kasih-Nya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Pada kesempatan luar biasa ini, kita juga patut bersyukur karena konferensi perpustakaan digital Indonesia ke-14 dapat terselenggara mulai hari ini sampai ke tanggal 11 Agustus mendatang. Bapak Ibu yang saya hormati, konferensi perpustakaan digital Indonesia pertama sekali diselenggarakan di Bali pada tanggal 2 sampai dengan 5 Desember tahun 2008 bersamaan dengan diselenggarakannya International Conference on Asia Pacific Digital Libraries atau ICADL yang ke-11. Konferensi ini pada awalnya diprakarsai oleh pimpinan perpustakaan perguruan tinggi bersama dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Sampai dengan KPDI yang ke-8, konferensi ini diorganisir oleh steering committee yang difasilitasi oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Akan tetapi, sejak KPDI 9 di Makassar, konferensi ini diorganisasikan oleh Forum Perpustakaan Digital Indonesia atau FPDI, di mana Perpustakaan Nasional sebagai pembina dan fasilitator. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, KPDI 13 yang berlangsung di Solo pada tahun lalu, tanggal 19 sampai dengan 11 Agustus 2022 yang lalu, secara aklamasi merekomendasikan dan menugaskan Perpustakaan Universitas Brawijaya Malang sebagai tuan rumah atau host penyelenggara KPDI ke-14 dan Universitas Lampung sebagai tuan rumah atau host penyelenggara KPDI 15 tahun 2024. Ada nggak dari Universitas Lampung di sini? Kita beri aplaus.
Penugasan ini bersama kita pikirkan waktu itu agar persiapan yang lebih matang bagi penyelenggara tahun berikutnya. Universitas Brawijaya Malang melalui perpustakaan dan Universitas Lampung terpilih sebagai host dari KPDI 14 dan 15 yang akan datang adalah atas ajuan yang ditawarkan di PLOR pada saat konferensi perpustakaan digital ke-13 di Solo. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, bagi para daerah-daerah yang ingin nanti menjadi host atau tuan rumah di KPDI 16 tahun 2025, kita akan beri kesempatan besok di akhir sesi konferensi ini. Mohon mempersiapkan diri. Bapak Ibu yang saya hormati, telah dikemukakan tadi bahwa tema yang diusung dalam KPDI 14 di Malang seperti tertera di depan, menggalang masa depan melalui preservasi digital, pengetahuan lokal Indonesia, budaya, pengetahuan, dan pembelajaran. Tema tersebut dirinci menjadi 4 subtema yang menjadi rujukan dari para pemakalah yang ingin mengajukan paper atau makalahnya di submit ke konferensi perpustakaan digital ke-14 di Malang ini. Bapak Ibu yang kami hormati, dari 94 makalah seperti dikemukakan oleh panitia tadi, telah direview oleh masing-masing tim yang dihunjuk dalam bidang keahliannya untuk memilih makalah atau paper yang akan ditampilkan pada esok hari. Untuk tahun ini, konferensi perpustakaan digital ke-14 ada keistimewaan. Kenapa saya katakan istimewa? Sampai dengan konferensi perpustakaan digital Indonesia ke-13 di Solo, hanya 16 paper yang kita tampilkan. Jadi 4 untuk masing-masing subtema. Tetapi untuk kali ini kita mengambil 20 paper terbaik. Kenapa? Karena kualitas paper yang masuk simpel itu luar biasa baik. Jadi kita boleh bertepuk tangan bagi mereka-mereka besok yang tampil, semua yang terbaik. Ini pertama sekali KPDI menampilkan 20 paper. Selama 13 kali KPDI kita hanya mampu menampilkan 16 paper. Poin yang kedua, ini khusus di KPDI Malang ini. Kita berterima kasih juga kepada tuan rumah bahwa pada besok hari akan dipilih presenter terbaik dengan uang pembinaan yang sangat signifikan. Jumlahnya besok kita lihat. Bagi presenter terbaik, juara 1, 2, 3, dan juara harapan. Oleh karena itu kita beri aplaus kepada panitia lokal yang memunculkan ide baru ini. Semoga ini menjadi berkelanjutan di konferensi selanjutnya. Terima kasih untuk Pak Iwan dan teman-teman. Yang berikutnya hal yang terbaru ialah bahwa Steering Komite dan Pengurus Perpustakaan Digital Indonesia telah berhasil menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga FPDI yang dalam waktu singkat akan kita buat akte notaris untuk didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM sehingga organisasi ini di kemudian hari adalah menjadi organisasi formal untuk perpustakaan digital Indonesia. Oleh karena itu, dalam waktu masa ke depan, Forum Perpustakaan Digital Indonesia akan membuka keanggotaan sebagai anggota dari Forum Perpustakaan Digital Indonesia, baik perorangan maupun institusi. Untuk itu kita tepuk tangan buat Ketua Forum. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sangat, saya tidak bisa mengatakan
sangat luar biasa karena di persiapan di awal agak terseot-seot, tetapi akhirnya kita mendengar tadi target capaian yang sangat luar biasa, hampir mendekati 600 peserta. Saya kira kalau nggak dibatasi akan tambah lagi ya Pak Iwan ya. Terima kasih kepada seluruh panitia di bawah arahan pimpinan Pak Iwan, dan terima kasih kepada Bapak Rektor yang telah mendukung acara ini. Terima kasih kepada Bapak Kepala Perpustakaan Nasional yang sejak semula menjadi pembina dan fasilitator terselenggaranya acara ini. Terakhir, kami mohon maaf dari pengurus Forum Perpustakaan Digital Indonesia kalau ada hal-hal yang kurang menyenangkan dalam komunikasi kita selama ini. Sekali lagi, terima kasih, selamat berkonferensi pada esok hari, dan kita bertemu lagi akan berlanjut di konferensi selanjutnya di Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih banyak. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Joner Hasugian, MSI. Bapak Ibu hadirin serta para undangan yang berbahagia, sebelum kita meningkat ke acara inti yaitu prosesi pembukaan, dengan penuh kerendahan hati izinkan panitia kegiatan KPDI 14 tahun 2023 akan memberikan tarian spesial, tarian selamat datang untuk kita semua yang hadir pada siang sampai sore hari ini. Penampilan spesial dari unit kegiatan mahasiswa UKM, Sendra Tari dan Karawitan Universitas Brawijaya yang akan mempersembahkan untuk kita semua yang hadir pada siang sampai sore hari ini. Kita palingkan, kita fokus ke titik tengah. Kita berikan tepukan yang paling meriah, persembahan spesial untuk kita semua, Tari Topeng Malangang.
Bapak Ibu hadirin serta para undangan yang berbahagia, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Persembahan dari unit kegiatan mahasiswa Sentra Tari dan Karawitan Universitas Brawijaya. Baiklah Bapak Ibu hadirin dan peserta KPDI sekalian yang sedang berbahagia. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan selamat datang oleh Wali Kota Malang yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemerintahan Kota Malang, yaitu Ibu Ida Ayu Madewahyuni, dipersilahkan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan, Rahayu.
Yang saya hormati Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Widodo. Yang saya hormati seluruh peserta pada kegiatan siang hari ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa kita panjatkan bersama-sama. Siang hari ini Bapak Ibu semua kelihatan begitu berbahagia dalam acara KPDI yang ke-14 yang dilaksanakan oleh panitia penyelenggara dalam hal ini Universitas Brawijaya Malang. Sedianya Bapak Wali Kota, beliau hadir secara pribadi, namun karena ada kegiatan yang bersamaan, kehadiran Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian, beliau hadir di Malang sehingga Pak Wali Kota mendampingi kegiatan beliau, maka saya sebagai asisten 1 ditugaskan untuk hadir di tempat yang berbahagia ini. Beliau menitipkan salam pada seluruh peserta. Mudah-mudahan apa yang dilakukan pada siang hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Karena pesertanya dari seluruh Nusantara, maka saya kenalkan salam Persatuan Malang Raya, yaitu salam satu jiwa. Bapak Ibu mohon untuk menjawab Arema, kemudian salam satu bangsa Indonesia. Kita coba, salam satu jiwa Arema, salam satu bangsa Indonesia. Terima kasih. Sambutan secara tertulis dari Pak Wali Kota, saya bacakan Bapak Ibu sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Gubernur Jawa Timur, yang saya hormati Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang saya hormati Rektor Universitas Brawijaya Malang, yang saya hormati segenap narasumber, yang saya hormati panitia penyelenggara, undangan hadirin dan segenap peserta konferensi yang berbahagia. Alhamdulillah segenap rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas rahman dan rahimnya pada pagi yang berbahagia ini kita dapat hadir serta berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Dan sungguh membahagiakan apabila nikmat kesehatan senantiasa ada pada diri kita sekalian. Karena dengan kesehatan yang prima, kita masih dapat melakukan berbagai pekerjaan, tanggung jawab, karya, dan pengabdian sesuai dengan bidang tugas kita masing-masing. Menyadari sedemikian besar arti kesehatan dalam kehidupan ini, maka sudah menjadi satu keharusan apabila karunia nikmat kesehatan yang diberikan Ilahi Robi, kita imbangi selalu dengan rasa syukur, di mana rasa syukur tersebut tidak sebatas lisan, namun mampu kita terjemahkan dalam satu aktualitas nyata dalam sebuah pengabdian yang positif dan konstruktif. Seperti kegiatan konferensi Perpustakaan Digital Indonesia ke-14 dengan tema Menggalang Masa Depan melalui Preservasi Digital Pengetahuan Lokal Indonesia, Budaya, Pengetahuan, dan Pembelajaran yang diselenggarakan pada hari ini. Terkait hal tersebut atas nama pemerintah Kota Malang, saya menyampaikan terima kasih kepada panitia penyelenggara atas dipilihnya Kota Malang sebagai lokasi kegiatan sekaligus ucapan selamat datang kepada seluruh peserta konferensi Perpustakaan Digital Indonesia ke-14 tahun 2023. Semoga ketenangan dan hawa sejuk Kota Malang mampu mendukung tercapainya hasil diskusi dalam rangka meningkatkan peranan perpustakaan di era digital ini. Tak lupa selamat datang juga saya sampaikan kepada Ibu Gubernur Jawa Timur atau yang mewakili, Bapak Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan segenap narasumber. Tentu kehadirannya diharapkan mampu memberikan motivasi dan dukungan bagi pemerintah Kota Malang untuk meningkatkan pelayanan perpustakaan di Kota Malang sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan daerah serta bangsa. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama, perkembangan teknologi yang semakin pesat
membuat kita semakin mudah mengakses informasi. Saat ini, orang tidak perlu lagi bingung mendapatkan bahan bacaan karena kita dapat menemukannya di internet. Sehingga kehadiran perpustakaan konvensional menjadi berkurang peminatnya jika tidak mengikuti perkembangan zaman. Padahal bagi seorang pecinta buku, perpustakaan konvensional adalah surga dunia, di mana dapat menemukan berbagai koleksi buku yang menarik untuk sekedar menjadi bahan bacaan atau memang dicari untuk dijadikan sumber literatur. Namun di era digitalisasi ini, mau tidak mau perpustakaan dituntut untuk mampu bertransformasi agar dapat eksis sebagai salah satu pilar untuk mencerdaskan bangsa. Perpustakaan harus mampu mengikuti perkembangan zaman dengan memberikan pelayanan dan pengetahuan dalam format digital. Terkait hal tersebut, pemerintah Kota Malang melalui Dinas Perpustakaan dan Arsip berupaya untuk meningkatkan pelayanan demi menjawab kebutuhan literasi di era digital ini. Dengan menyelenggarakan aplikasi layanan pojok baca digital, Pocadi, yang menyediakan koleksi buku digital berkualitas berasal dari server lokal maupun iPusnas yang terletak di Taman Trunojoyo dan telah dibuka sejak 11 Mei tahun 2022. Pocadi juga dapat diakses melalui komputer ataupun tablet yang disediakan. Selain itu, Perpustakaan Kota Malang juga telah memperkenalkan aplikasi perpustakaan daerah yang disebut e-Mobilib, Malang Mobile Library, dapat diunduh melalui Play Store. Dalam aplikasi ini, selain terdapat katalog perpustakaan, fitur usulan buku, kunjungan kelompok, pinjaman kolektif maupun saran, juga terdapat layanan datang antar buku, DRAB, di mana buku-buku cetak bisa kita pinjamkan dan antarkan sampai ke rumah anggota tanpa ada ongkos antarnya. Luar biasa. Kesemuanya tersebut merupakan upaya pemerintah Kota Malang dalam memberikan pelayanan informasi publik secara mudah, cepat, cermat, akurat, dan proporsionalitas kepada masyarakat Kota Malang. Beranjak dari hal tersebut, semoga kegiatan ini menjadi sebuah forum bagi para peserta konferensi agar dapat saling bertukar pikiran dan informasi tentang tindakan yang harus diambil untuk memecahkan permasalahan terkait perpustakaan digital. Hadirin sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga sukses. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Malang tertanda Dr. Andes Haji Sutiaji. Demikian Bapak Ibu, sudah saya bacakan secara lengkap. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses kepada penyelenggara. Mudah-mudahan kegiatan yang berikutnya di Lampung dapat berjalan dengan lancar. Saya akhiri, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan, Rahayu. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Ida Ayu Madewahyuni selaku Asisten Pemerintahan dan Kesrap Pemerintah Kota Malang. Bapak Ibu dan hadirin peserta KBDI yang saya hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Gubernur Jawa Timur yang akan diwakili oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, Ibu Insinyur Tiat S. Suwardi MSI. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Perpusnas Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Muhammad Syarif Bando, MSI, beserta jajaran. Yang kami hormati Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Widodo SSE, MSI, PhD. Yang kami hormati
Ibu Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Malang, Ibu Dr. Ida Ayu Madewayuni SH MSI. Yang kami hormati Ketua Forum Perpustakaan Digital Indonesia, Profesor Dr. Jodar Hasugian MSI. Kemudian Ketua Panitia KPDI ke-14, Dr. Iwan Permadi SH MHum, yang sudah berhasil sukses mengumpulkan banyak peserta dan sponsor. Jadi disampaikan. Bapak Ibu, sahabat kami, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi maupun Kabupaten Kota se-Indonesia beserta pustakawan, mahasiswa dan semua hadirin yang berbahagia. Yang pertama-tama kami menyampaikan salam, mungkin tadi sama dengan dari Kota Malang, menyampaikan salam hormat dari Ibu Gubernur. Sedianya beliau ingin hadir, malah sudah meminta untuk hadir nanti malam, tapi ternyata ada Bapak Wakil Presiden sampai besok, jadi mewakilkan kepada kami. Namun demikian tanpa mengurangi pentingnya acara ini, kami ingin menyampaikan beberapa poin. Yang utamanya adalah, pertama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada sore hari ini kita berkumpul bersama dalam kondisi sehat dan walafiat. Kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian bahwa dalam kehidupan masyarakat, apalagi masyarakat informasi seperti sekarang ini, diperlukan pusat informasi seperti perpustakaan yang melakukan pengorganisasian dan pengawasan informasi dari seluruh dunia secara profesional, termasuk informasi digital atau elektronis. Tanpa adanya perpustakaan digital, maka siklus transfer informasi akan terganggu dan menghambat kemajuan. Apalagi dengan adanya perkembangan artificial intelligence yang saat ini sangat berkembang, tentu pemustaka diharapkan dapat semakin kita manjakan ya, dapat kita penuhi. Bagaimana mereka dapat memanfaatkan sumber informasi tidak hanya dari satu perpustakaan, tetapi bisa mengakses sekaligus dari jaringan perpustakaan yang ada di Indonesia. Terima kasih Pak Syarif Bando. Pusat informasi secara digital ini telah dilakukan sejak tahun 2016 melalui Indonesia One Search, di mana pemustaka dapat mencari informasi atau bahan perpustakaan ke semua perpustakaan yang tergabung dalam jaringan tersebut. Hari Minggu Bu Gubernur menyampaikan Pak Syarif Bando, seharusnya kita ada seperti jaringan yang di mana satu perpustakaan bisa terkait dengan perpustakaan lainnya. Jadi kami sampaikan juga apa yang sudah dilakukan oleh Perpusnas terkait dengan Indonesia One Search tersebut, dan Ibu Gubernur memberikan apresiasi dan ke depan diharapkan dapat diperluas lagi untuk menjangkau lebih banyak perpustakaan dengan jumlah koleksi lebih beragam dan full text. Tadi juga kebetulan Bapak Rektor sudah menyampaikan berbagai rencana perkembangan yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia ke-14 dengan tema Menggalang Masa Depan melalui Preservasi Digital Pengetahuan Lokal tentu sangat bermanfaat, karena kita ketahui bersama bahwa Indonesia memiliki 1.300 suku dan lebih dari 700 bahasa daerah dengan berbagai keragaman budaya yang kaya dan beragam informasi lainnya mulai dari Sabang sampai Merauke. Banyak sekali keunggulan budaya ini yang menjadi sumber kebanggaan bagi masyarakat Indonesia dan menjadi daya tarik wisatawan serta memperkaya keberagaman logam. Di sisi lain Bapak Ibu sekalian, pola hubungan antar bangsa, kemajuan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi memberi dampak bagi perkembangan budaya Indonesia. Tentu pengaruh budaya luar ini dapat menyebabkan dua hal positif untuk kemajuan bangsa, dan di sisi lain juga dapat menyebabkan homogenisasi budaya di berbagai wilayah Indonesia. Untuk itu, penting untuk menjaga dan memperkuat kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya lokal, mendukung praktik tradisional dan mempromosikan nilai-nilai kearifan lokal untuk mempertahankan identitas budaya Indonesia yang kaya dan beragam. Jadi
kami berpikir bahwa tema ini sangat tepat di era yang saat ini sedang terjadi. Bapak Ibu yang berbahagia, bangsa Indonesia telah memiliki budaya merekam, perjalanan sejarah kehidupannya juga terekam dalam berbagai media. Kita memiliki berbagai naskah klasik seperti Kitab Sutasoma, Empu Tantular, kemudian juga Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, termasuk juga berbagai hal yang mengisahkan sejarah Majapahit, baik sistem pemerintahan, birokrasi, dan kemakmuran. Inilah nilai-nilai lokal yang perlu kita lestarikan, termasuk juga naskah-naskah Islam yang saat ini sedang dikembangkan oleh Ibu Gubernur, bagaimana melestarikan naskah-naskah ulama Nusantara yang pembelajarannya ternyata mendunia. Saat ini sedang dilakukan pelestarian di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. Sebagai contoh misalnya Syekh Mahfud At-Tirmizi, ulama Mekah kelahiran Tremas, Pacitan, Jawa Timur. Bagaimana menghasilkan karya tulis mulai dari fikih, tafsir, ulumul Quran, dan ilmu qiraat Al-Quran. Dan saat ini menjadi rujukan pembelajaran ilmu Al-Quran di Universitas Al-Azhar Kairo. Dan banyak lagi, misalnya contohnya Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan yang merupakan guru dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, banyak menghasilkan karya yang diterbitkan di Mesir dan Arab. Jadi nilai-nilai lokal sebagaimana tema ini ternyata banyak sekali yang mendunia. Termasuk juga ulama yang ada dari Kediri, Syekh Ihsan Jampes, kitabnya sampai di Irak, Afrika, bahkan Eropa. Untuk itu alhamdulillah tahun lalu Ibu Gubernur melakukan pameran dan seminar internasional di Riyadh. Jadi secara offline maupun secara digital. Intinya adalah bagaimana menyebarkan nilai-nilai lokal, hal-hal baik lokal yang ada di Indonesia untuk disampaikan kepada masyarakat luas secara internasional. Dan yang penting adalah bagaimana kita menyampaikan hal tersebut untuk generasi muda kita, agar nilai-nilai kebaikan itu menjadi dasar untuk perencanaan di masa mendatang. Bapak Ibu yang kami hormati, disinilah pentingnya peran perpustakaan dalam menyediakan konten lokal yang menarik dan bermanfaat, menyebarkan nilai-nilai baik dari pengetahuan lokal Indonesia kepada masyarakat luas untuk merencanakan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Demikian beberapa hal yang saya sampaikan merupakan pesan dari Ibu Gubernur. Selanjutnya beliau menyampaikan juga semoga konferensi Perpustakaan Digital Indonesia ke-14 tahun 2023 ini dapat membuka dan meningkatkan wawasan dan pengetahuan pengelola perpustakaan sehingga dapat merancang aksi-aksi di perpustakaan dalam pelestarian bahan perpustakaan yang merupakan rekaman warisan budaya bangsa yang memiliki nilai lokal yang mendunia, agar bermanfaat bagi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Demikian dari kami, terima kasih Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, Ibu Insinyur Tiat Eswadi MSI. Bapak Ibu, segenap peserta Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia ke-14 tahun 2023 yang kami hormati, meningkat ke acara selanjutnya, sambutan Rektor Universitas Brawijaya sekaligus membuka secara resmi kegiatan KPDI ke-14 dengan prosesi pemukulan gong. Untuk itu kami mohon hormat untuk dapat berkenan tampil ke depan dan kita berikan aplaus yang paling meriah kepada yang terhormat Bapak Profesor Widodo, SSI, MSI, PhD Medical of Science, disilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Perpustakaan Jawa Timur, Asisten Pemerintahan Kota Malang, kemudian juga yang saya hormati Bapak Ketua Forum Perpustakaan Digital Indonesia, yang saya hormati Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional, dan banyak sekali yang hadir, alhamdulillah, Deputi Direktur banyak hadir. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Brawijaya, Bapak Sekretaris Universitas Brawijaya, Bapak Ketua Perpustakaan Universitas Brawijaya, dan tentu seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa hal saja, 4 poin. Yang pertama, saya mengucapkan banyak sekali terima kasih, khususnya kepada Pak Kepala Perpustakaan dan juga dari forum tadi, Forum Perpustakaan Digital Indonesia, sudah memberikan kepercayaan kepada Universitas Brawijaya, khususnya adalah Perpustakaan Universitas Brawijaya, untuk bisa mengorganisasi kegiatan yang saya kira sangat bagus ini. Jadi pada awalnya saya mendelegasikan ini ke Pak Wakil Rektor Bidang Akademik. Cuman yang datang kok nasional gitu. Ada Pak Kepala juga datang, sehingga saya ingin menyapa Bapak Ibu sekalian secara langsung. Bapak sekalian, ini sebuah kehormatan juga bagi kita, Universitas Brawijaya dan Kota Malang, Bapak Ibu berkenan dan sudi untuk hadir. Dan juga tentu banyak hal-hal kelemahan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Iwan dalam proses penyelenggaraan. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu merasa nyaman dan enjoy selama kegiatan. Dan ini Pak Iwan tadi, ya alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Iwan ya, jadi bekerja dengan keras, ya tanpa bantuan rupiah dari Universitas Brawijaya, ini luar biasa ini. Tapi intinya kita support Bapak Ibu sekalian, ya. Dan saya melihat bahwa tema hari ini sangat bagus sekali, conserving digital. Ya. Jadi memang tantangan ke depan perpustakaan ya di Indonesia, tidak hanya di Indonesia ya, seluruh dunia. Karena dengan masuknya dunia digital, paling tidak ada 4 poin yang sangat kritikal. Yang pertama adalah karena era digital itu banyak sekali konten yang masuk, yang disebar, sehingga bagaimana pustakawan ini kemudian bisa melakukan kurasi, akurasi data dari konten yang masuk. Sebab kalau kita tidak melakukan akurasi dengan baik, maka konten-konten yang sifatnya hoax atau tidak valid, tidak akurat bisa juga menyebar ke masyarakat. Dan ini menjadi bahaya. Jadi kemampuan bagaimana mengkurasi data digital. Yang kedua adalah bagaimana pustakawan itu juga bekerja mampu menganalisis data. Jadi kemampuan data analisis itu menjadi sangat penting. Karena kita bisa membayang bahwa informasi digital yang masuk setiap hari yang di-create itu bisa jutaan. Jurnal ilmiah saja itu setiap hari yang terbit itu ribuan. Maka kemampuan bagaimana mengkurasi dan menganalisis data menjadi bagian penting bagi pustakawan ke depan juga. Ya. Yang ketiga adalah tantangan yang terberat juga adalah bagaimana conserving data. Nah ini menarik sekali.
ya, conserve dan preservasi. Nah, karena beda dengan dulu, kalau dulu dalam bentuk kertas, dalam bentuk prasasti, itu ada kebakaran, ada macam-macam masih utuh kalau di dalam batu, ditulis dengan batu informasi. Tapi sekarang ditulis dalam digital, bisa ngebayang kalau ada malware masuk, ada virus masuk, hilang semua informasi itu. Nah, itu sebuah tantangan ke depan bagi kita. Dan kita Universitas Brawijaya juga sejalan dengan ini Bapak Ibu. Kita, alhamdulillah ini kita Universitas Brawijaya lagi giat-giatnya untuk melakukan membangun flagship sebagai kampus AI dan digital. Dan kita disupport ya, sekarang ini memiliki akses network ke global dengan speed 300 GB per second. Nah, ini tepuk tangan ya Bapak Ibu. Dan ini disumbang oleh Arnapec yang ada di Jepang. Dan ini tidak hanya untuk Universitas Brawijaya, tetapi untuk seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Tidak hanya perguruan tinggi. Saya berharap perpustakaan juga bisa koneksi, sehingga informasi digital itu bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sehingga nggak ada delay, orang membaca informasi digital seperti kita membuka buku dengan fasilitas internet yang begitu cepat itu. Dan untuk itu nanti mungkin Bapak Ibu yang dari perguruan tinggi bisa menyampaikan ke pimpinannya, ke Pak Rektornya masing-masing untuk bisa koneksi ke Universitas Brawijaya agar akses kecepatan yang tinggi itu juga bisa dinikmati di perguruan tinggi masing-masing. Nah, nanti dengan Pak Kepala Perpustakaan mudah-mudahan kita bisa koneksi sehingga data-data yang ada di Perpustakaan Nasional bisa diakses ke seluruh Indonesia. Dan juga sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa kita di Universitas Brawijaya juga salah satu flagship-nya adalah kita mencoba mengembangkan yang disebut dengan digital humanity. Dan salah satu dari subkategori tema digital humanity adalah bagaimana kita mencoba untuk melakukan preservasi informasi budaya yang ada di Jawa Timur, yang ada di Malang khususnya. Nah, kita bisa melihat budaya arek yang ada di Malang, candi di Malang apa saja, peninggalan dari mana, semuanya kita akan coba untuk melakukan digitalisasi. Dan untuk itu saya mohon support dan ini saya kira nanti kalau kita kembangkan di tempat desa, di tempat Bapak Ibu daerah masing-masing, kita bisa koneksikan level nasional, kita bisa membayangkan bahwa itu nanti setiap daerah ya preservasi dari budaya lokal akan bisa menasional dan bahkan internasional. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya mengucapkan selamat melakukan konferensi dan sekali lagi saya mengucapkan permohonan maaf jika ada hal yang mungkin kurang berkenan dan insya Allah ya tadi ada program khusus ke Bromo dan ke Batu ya sehingga bisa menjadi experience untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rektor, kami mohon izin dapat berkenan tetap tinggal di atas untuk secara resmi memukul gong. Dan kami juga turut mengundang dengan hormat kepada Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Ketua Forum Perpustakaan Digital Indonesia, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Brawijaya, Sekretaris Universitas Brawijaya, dan juga kami mengundang hormat kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkot Kota Malang, dan juga Ketua Panitia Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia KPDI ke-14 tahun 2023 dapat berkenan mendampingi Bapak Rektor Universitas Brawijaya untuk dapat membuka secara resmi kegiatan Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia KPDI ke-14 tahun 2023.